Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih membahas surah Al-Baqarah. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang ayatul kursi, ayat 255. Kita akan masuk ayat yang ke-256. Saya akan berikan faedah sedikit tambahan yang tidak dimasukkan oleh pengarang kitab dalam faedah ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Hadirin, sebelum kita membahas ayat yang ke-256, saya ingin menambahkan sedikit faedah berkaitan keutamaan surah ayatul kursi. Ada satu riwayat, yang riwayat ini adalah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwa Abu Hurairah itu pernah diperintahkan Nabi untuk menjaga zakat kaum muslimin pada bulan Ramadan. Kemudian ketika Abu Hurairah sedang menjaga harta zakat yang diberikan oleh umat Islam, tiba-tiba ada seseorang yang datang mendatanginya, kemudian ditabrak tumpukan kurma yang menjadi harta zakat, dan kemudian kurma yang berceceran itu diambil oleh orang ini. Maka Abu Hurairah yang bertugas pada malam itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian ketika Abu Hurairah akan mengatakan, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah, maka orang ini dia memelas, dia merayu Abu Hurairah supaya jangan ditangkap. Dia mengaku, ana muhtaj, kata dia, saya ini sangat memerlukannya, wa alayya iyal, dan saya punya keluarga tuan, tolong lepasin saya. Abu Hurairah ini, beliau kan seorang sahabat Nabi yang tergolong miskin, karena dia nggak punya rumah, tinggalnya di emper masjid yang disebut dengan suffah. Maka dia termasuk golongan ahlu suffah. Jadi Abu Hurairah, karena dia ini orang miskin, dia tahu bagaimana susahnya, nggak enaknya lapar, Pak. Pernah satu ketika, Pak, Abu Hurairah itu, ini mau cerita sedikit tentang bagaimana keadaan Abu Hurairah ya. Pernah satu ketika Abu Hurairah itu saking laparnya dia pura-pura pingsan, dan ketika dia sadar dia pura-pura kejang-kejang, dengan harapan sahabat Nabi yang melihat dia kasihan kemudian memberikan makan. Saking gak maunya minta-minta sama orang, tapi walaupun begitu
Dia nggak tahu bagaimana caranya biar orang ngasih dia makan. Jadi dia pura-pura pingsan supaya orang itu ngasih makanan sama dia. Tuh Abu Hurairah. Jadi ketika ada orang yang datang tiba-tiba dia mau ngambil harta zakat itu dengan alasan dia memerlukannya dan dia punya saudara, punya keluarga, maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Dilepaskan. Kemudian besoknya Nabi tanya, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Rupanya Nabi tahu ada yang ditangkap tapi dilepasin, walaupun pada waktu itu belum ada CCTV. Ma fa'ala asirukal barihah. Akhirnya karena Nabi tahu, Abu Hurairah pun berkata apa adanya, "Ya Rasulullah, semalam ada orang datang, dia mengambil kurma dengan alasan dia sangat memerlukannya dan dia juga punya keluarga yang memerlukan makanan, maka saya lepaskan dia ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi nanti malam." Nah, malam harinya ditungguin nih sama Abu Hurairah, karena Nabi berkata orang ini akan datang. Yang paling gak ngenakin kata Nabi, dia sudah membohongimu gitu. Ditungguin, betul datang lagi dengan modus yang sama, ditangkap. Kemudian kali ini dia betul-betul mengemis, "Tolong Tuan, jangan laporkan saya kepada Rasulullah, lepaskan saya sangat memerlukannya, saya janji deh nggak datang lagi besok." Dengan perasaan ibanya itu, akhirnya Abu Hurairah lepasin juga itu orang. Besok paginya Nabi tanya lagi, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu? "Ya Rasulullah, betul semalam dia datang lagi, tapi dia berjanji dia nggak akan datang lagi. Itu malam-malam terakhir dia mengambil." Kata Nabi, "Enggak, kamu dibohongin lagi. Ntar malam dia datang lagi tuh." Kalau kita dibohongin 2 kali kan kira-kira apa itu yang kita rasain? Brengsek. Karena sudah 2 kali dikatakan orang itu membohongi Abu Hurairah, malam ketiga betul-betul ditungguin oleh Abu Hurairah dan akhirnya orang itu pun datang lagi. Nggak banyak cincong ditangkap. "Hari ini aku nggak akan lepaskan kamu." Kemudian apa yang dia katakan? "Tuan, tolong lepaskan saya. Kalau Tuan lepaskan saya janji saya akan mengajarkan kepada Tuan satu ilmu yang sangat bermanfaat kepada Tuan." Apa itu? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang sangat haus akan ilmu. Ketika diiming-imingi akan diberikan satu ilmu, dia tertarik. Apa kata orang itu? "Tuan, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Kalau Tuan ingin tidur, bacalah ayatul kursi. "Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafiz." Karena Allah akan senantiasa menjaga Tuan. "Walan yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha." Dan syaitan gak akan pernah bisa mendekati Anda. Fa khallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia. Jadi itu orang ngajarin satu ilmu, kalau mau tidur baca ayat kursi. Jaminannya Allah akan menjaga orang itu sampai pagi dan setan gak akan pernah bisa mendekatinya sampai pagi. Kemudian pagi harinya Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, dan Nabi tanya lagi, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu malam tadi? "Ya Rasulullah,
za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilah. Ya Rasulullah, orang itu mengajarkan aku kalimat-kalimat yang bermanfaat untukku dengan kalimat itu, maka aku lepaskan dia. Mahia, kata Nabi, apaan tuh? Apaan yang dia ajarin? Kata Abu Hurairah, dia katakan kalau aku ingin tidur, aku disuruh baca ayat kursi karena Allah akan jagain aku dan syaitan gak akan pernah mendekatiku. Kemudian apa kata Nabi? Amma innahu qad saddaqaka wa huwa kadzub. Sesungguhnya dia telah berkata benar kepadamu walhal dia tukang bohong. Dia telah berkata benar kepadamu padahal dia tukang bohong. Jadi sebohong-bohongnya tukang bohong, ada kalanya benar juga, Pak. Jadi apa yang dikatakan si tukang bohong itu ternyata malam tadi memang benar, emang begitu. Kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jagain dia. Nabi yang mengikror itu, menetapkan itu. Kata Rasulullah, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathin ya Aba Hurairah. Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? La, aku nggak tahu. Kata Nabi, zaka syaitan. Itu adalah setan. Jadi setan itu tukang bohong, Pak. Tapi yang diajarin kepada Abu Hurairah benar. Jadi ini amalan, ijazahnya dari siapa? Ini amalan, ijazahnya dari setan. Tapi emang benar. Jadi setan itu telah membocorkan apa yang paling ditakutinya. Maka kalau kita nggak manfaatkan ini, rugi kita, ya. Jadi ini amalan, kerjain, walaupun dia yang ngajarin siapa? Yang ngajarin setan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Sebelum tidur jangan langsung rebah, jangan langsung merem, baca dulu ayatul kursi agar Allah jagain kita. Orang yang rada susah bangun pagi, bangun sholat subuh, coba lihat apa kebiasaan dia sebelum tidur. Kemungkinan besar adalah karena orang tersebut tidak berdoa, tidak berzikir sebelum dia tidur, sehingga ketika dia dengar azan, maka setan terus-menerus menghalanginya untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Setan kencingin dia. Orang kalau nggak baca doa, nggak baca zikir, nggak baca ayat-ayat, maka setan kencingin dia waktu dia tidur, ya. Dibuat simpul-simpul oleh syaitan sehingga berat dirinya untuk bangun pagi. Kalau orang baca ayat kursi, lihat tadi jaminannya, Allah akan jagain dia, setan nggak bisa deket, ya. Maka jamaah ini amalkan, ya, sebagai satu ilmu yang sangat bermanfaat. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk pada ayat 256. Pengarang kitab mengatakan la ikraha fid din, ay la ikraha 'ala dukhuli fi dinillah. Tidak ada paksaan untuk menganut agama, yakni agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.
ay qad tamayyazal haqqu minal batil wal imanu minal kufri wal huda minad dhalalati bi kathratid dalaila, yakni sungguh telah berbeda kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekufuran, petunjuk dengan kesesatan, dengan banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan perbedaan-perbedaan itu. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu kana li Abil Hasin al-Ansari min Bani Salim bin Auf ibnani, diriwayatkan bahwasannya Abil Hasin al-Ansari, seorang daripada Bani Salim bin Auf, memiliki dua anak laki-laki. Qad tansara, yang keduanya itu masuk agama Nasrani ataupun menjadi Nasrani qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua orang anaknya itu dia sudah menjadi Nasrani sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul. Thumma qadimal Madinata, lalu kedua orang anaknya itu datang ke Madinah. Falazimahu abuhuma, maka orang tuanya terus menerus menghendaki, menginginkan, ya, memaksakan. Wallah waqala, dan dia berkata wallah, kata bapaknya nih, bapaknya muslim, anaknya dua orang Nasrani. Dia berkata nih bapaknya, wallah, demi Allah, la ada'kuma hatta taslama, aku nggak akan biarin kalian berdua sampai kalian berdua itu masuk Islam. Dipaksain sama bapaknya. Fa'abaya, maka kedua anak itu menolak ajakan bapaknya untuk menjadi muslim. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengadukan itu kepada Rasulullah. Bagaimana ada pertengkaran, ada perselisihan antara anak dengan bapak. Bapaknya muslim, anaknya non muslim, dipaksa anaknya untuk muslim, anaknya nolak. Diadukan kepada Rasulullah. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Fakhalla sabilahuma, maka ayahnya ini membiarkan kedua anaknya itu tetap dalam agamanya. Jadi jamaah sekalian, itulah yang menjadi sababun nuzul, sebab turunnya ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, ya. Walaupun ayah, dia tetap tidak boleh memaksa anak, karena agama Islam itu adalah bukan agama paksaan. Maka orang yang memaksa agama, ya ini agama Islam, kepada orang lain, dia telah menyalahi apa yang diajarkan Allah dalam ayat ini. Thumma nazala fi sya'ni Munzir bin Sawi at-Tamimi, kemudian turun juga pada Munzir bin Sawi at-Tamimi. Jadi jamaah sekalian, kenapa agama itu tidak boleh dipaksa? Karena dia akan mengakibatkan banyak keburukan. Sesuatu yang dipaksakan akan mendatangkan keburukan. Cukuplah manusia mengandalkan akal fikirannya yang sehat untuk mengetahui agama mana yang paling benar. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas yang mana yang benar, yang mana yang sesat. Allah kasih potensi untuk kita mengetahui itu, gunakan itu, nggak perlu dipaksa-paksa. Akibat buruk dari paksaan adalah akan adanya pembangkangan setelah paksaan itu selesai. Contoh Pak, saya berikan contoh apa yang real. Ada negara Islam yang dahulunya sangat ketat mengajarkan
menerapkan ajaran agama Islam. Agama Islam sangat ketat diterapkan di negara itu. Negara mana itu? Negara tersebut adalah Arab Saudi. Sebelum ini Arab Saudi itu sangat ketat. Perempuan nggak boleh bawa mobil. Kesalahan kalau seandainya perempuan nyetir mobil, nggak boleh punya SIM, nggak boleh sama sekali. Perempuan nggak boleh bekerja, berinteraksi dengan lawan jenisnya. Pokoknya segala bentuk larangan digunakan digunakan negara untuk menerapkan hukum agama itu dengan cara paksaan. Dipaksa betul-betul. Bahkan keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh kerajaan itu dipaksakan juga kepada rakyatnya. Apa misalnya? Keyakinan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tawassul, dengan adanya tabarruk, dengan adanya perbuatan-perbuatan yang disebut dengan munkarat atau bid'ah itu dibantu oleh askar untuk menegakkannya. Jadi orang-orang itu kalau misalkan mereka buat satu acara yang dianggap bertentangan, itu akan dihalangi oleh askar. Artinya ketat sekali. Rakyat harus mengikut apa yang dianut oleh kerajaan. Setelah beberapa tahun mengamalkan cara pendekatan seperti itu, memaksa dengan sangat ketat, apa yang terjadi sekarang? Rakyat itu seolah-olah ketika mempunyai rajanya yang bukan agak lagi, udah raja yang sekarang ini sangat-sangat boleh kita bilang sangat berfahaman Western, karena dia memang belajarnya di Washington. Jadi ketika dia menjadi putra mahkota, Raja Salman hanya sebagai simbol, dia hanya ditempatkan sebagai khadimul haramain, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh anaknya Muhammad bin Salman. Jadi apa yang dia dapat waktu belajar di US tuh, di United States Amerika, itu diterapkan di sana. Apa yang terjadi? Rakyat itu seolah-olah ada euforia kebebasan yang selama ini terkungkung. Lebih parah keadaannya sekarang dibandingkan negara-negara lain. Bayangin keadaan itu. Di Jeddah itu sudah banyak diskotik yang dahulunya nggak mungkin ada, sekarang dibuat. Pokoknya semua yang bisa mendatangkan devisa keuntungan bagi negara itu dikumpulin. Bahkan tempat-tempat yang dulunya dihindari oleh Nabi untuk berlama-lama malah dijadikan tempat wisata. Ada satu tempat itu Nabi pernah lewat di situ. Nabi katakan pada waktu itu, ayo cepat, jangan lama-lama di sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini tempat di mana Allah pernah menghancurkan satu kaum, pernah menghancurkan kaumnya Nabi Syuaib. Itu disuruh cepat-cepat, itu tempat-tempat sial, tempat yang kurang baik. Apa yang terjadi sekarang? Tempat tersebut dijadikan objek wisata. Dan yang agak konyolnya lagi nih sekarang, pemerintah Saudi menawarkan visa umroh dengan bonus nonton bola yang ada Cristiano Ronaldo-nya. Jadi dianggap Ronaldo itu sebagai satu ikon pariwisata. Jadi bukan lagi umroh, jadi umroh itu tambahan. Bonusnya
yang intinya itu Cristiano Ronaldo. Terjadi Pak di sana. Itulah akibat satu negara yang terlalu memaksakan sehingga rakyatnya itu mengamalkan sesuatu bukan karena keinginannya. Jadi mereka itu terkungkung, nggak mendapatkan penjelasan yang cukup, hanya disuruh ngerjain aja, nggak dikasih pemahaman begitu. Padahal Islam itu agama yang sangat rasional, yang sangat logis, nggak perlu dipaksain orang, ajak, berikan penjelasan, berikan argumentasi, maka akalnya akan mengikuti dia, nggak perlu dipaksain. Karena Allah sudah menantang itu. Siapa yang masih ragu terhadap ajaran ini, coba baca kitab Al-Quran, kalian akan mendapatkan hujah-hujah yang membuat akal kalian akan takluk. Karena memang agama Islam adalah agama yang paling bisa diterima oleh akal. Carilah ajaran yang lain, kalian tidak akan menjumpainya. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi dengan dalil-dalil yang sangat banyak, ya, maka Islam itu sudah cukup argumentatif sehingga tidak perlu memaksa. Mengajak boleh, memaksa jangan, ya, memaksa jangan. Baik jamaah sekalian, kita berhenti sampai di sini karena sudah isya, ya. Tandain faman yakfur bit-taghut ay bisyaitan wa bi kulli ma ubida min dunillah wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din. وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.